Meski ceritanya terasa panas dan bikin salah fokus dan membuat tegang bagian bawah Anda, tapi tetap aman untuk semua umur. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Jangan lupa juga untuk like agar kami semakin semangat membuat kisah-kisah menarik lainnya. Dan tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang bagian mana yang paling bikin kalian ikut hanyut dalam alur cerita ini. Bekerja di perusahaan besar tentu penuh tekanan. Namun, bagi Raka, staf muda yang baru 3 bulan bergabung, tekanan itu bukan hanya soal target. Ada satu hal lain yang jauh lebih sulit dihadapinya. Atasannya sendiri, Arini. Arini dikenal sebagai manajer cerdas, tegas, sekaligus memikat. Setiap kali ia melangkah masuk ke kantor, semua mata tertuju padanya. Tapi hari itu berbeda. Arini tampil begitu super menggoda, hingga Raka benar-benar kewalahan menjaga fokusnya. Karyawan berkumpul di ruang kantor. Suasana biasa saja, hingga pintu lift terbuka. Karyawan 1. Lihat deh, Bu Arini datang. Karyawan 2. Wah, hari ini beliau keren banget. Dress merah itu. Aduh. Raka yang duduk di meja langsung menoleh. Matanya membesar. Arini berjalan anggun dengan high heels, dress merah elegan, rambut terurai rapi. Raka berbisik, "Ya ampun, ini sih bikin salah fokus seharian." Arini melewati meja Raka. Ia berhenti sejenak. "Arini, pagi, Raka." Raka gugup. Pagi, Bu." Mbak Arini." Arini tersenyum. "Santai saja. Jangan kaku begitu." Raka hanya bisa tersenyum kikuk. Begitu Arini masuk ruangannya, Raka menunduk, mencoba menenangkan diri. Rapat tim dimulai. Semua fokus ke layar proyektor. Arini berdiri di depan, menjelaskan materi. Tapi cara ia menyampaikan, ditambah tampilannya yang memukau, membuat Raka sulit berkonsentrasi. "Arini, target bulan ini harus naik 20%. Kita harus lebih agresif. Raka, catat ini, ya." Raka terkejut, buru-buru mencatat. "Iya, Mbak." Arini menyipitkan mata, tersenyum nakal. "Kenapa kau seperti orang yang baru bangun tidur?" Raka gelagapan. "Oh, tidak, Mbak. Saya cuma kaget dipanggil." Arini tertawa kecil. Kaget atau melamun?" Beberapa karyawan lain tertawa kecil. Raka semakin salah tingkah. Arini melanjutkan presentasi, tapi beberapa kali sengaja menatap ke arah Raka. Siang hari, Arini memanggil Raka ke ruangannya. "Arini, Raka, tolong periksa laporan ini. Aku butuh hasilnya sore nanti." Raka, "Baik, Mbak." Raka berdiri di samping meja. Arini mencondongkan badan, menunjukkan beberapa angka di kertas. Jarak mereka dekat sekali. "Arini, ini, lihat. Angka di sini tidak sesuai. Kau paham maksudku?" Raka menelan ludah. "Iya, Mbak. Saya revisi." Arini menatap wajah Raka. "Kenapa kau gemetar?" Raka, "Oh, enggak kok. Saya cuma kedinginan." Arini senyum menggoda. "Kedinginan? Atau grogi?" Raka buru-buru mengalihkan pandangan. Arini hanya tersenyum penuh arti. Kantin kantor. Raka duduk sendirian, mencoba menenangkan pikiran. Arini tiba-tiba datang. "Arini, aku boleh duduk di sini?" Raka terkejut. "Tentu, Mbak." Arini duduk anggun. Semua mata di kantin memperhatikan. "Arini, kenapa kau makan sendirian? Tidak punya teman?" Raka, "Hehe, ada sih, cuma mereka sudah duluan." Arini, anak baru memang suka canggung. Tapi jangan canggung kalau denganku, ya." Raka tersenyum kikuk. "Iya, Mbak."
Arini menatapnya sambil menyendok makanan. Arini, kau tahu nggak? Semua orang di kantor sering salah fokus kalau aku lewat. Tapi reaksimu paling lucu. Raka, kaget. Hah? Maksud Mbak? Arini, wajahmu merah, tanganmu gemetar. Kau transparan sekali. Raka, menunduk. Aduh, ketahuan ya. Arini, tertawa lembut. Tenang saja, aku tidak keberatan. Sore hari, hanya Raka dan Arini di ruang meeting untuk menyiapkan materi besok. Arini, Raka, kau tulis di papan, ya? Raka, baik, Mbak. Raka menulis. Arini berdiri di belakangnya. Jarak sangat dekat. Raka bisa merasakan aroma parfumnya. Arini, tulisanmu bagus juga. Raka, gelisah. Terima kasih, Mbak. Arini, tapi kenapa kau menunduk terus? Apa aku menakutkan? Raka, tidak, Mbak. Saya hanya fokus menulis. Arini, mendekat, berbisik. Atau, kau menghindar karena aku terlalu menggoda? Raka hampir menjatuhkan spidol. Arini tertawa kecil, lalu berjalan ke meja. Kantor sudah sepi. Raka masih mengetik laporan. Arini masuk ke ruangannya sambil membawa 2 gelas kopi. Arini, kau masih di sini? Rajin sekali. Raka, iya, Mbak. Laporan hampir selesai. Arini, meletakkan kopi. Minum dulu. Jangan sampai pingsan. Raka, terima kasih, Mbak. Mereka duduk berdua. Cengik, hanya suara ketikan keyboard. Arini, Raka, boleh aku tanya? Raka, tentu, Mbak. Arini, kenapa kau selalu gugup kalau dekat denganku? Raka, diam sejenak. Saya takut salah tingkah. Arini, tersenyum. Sudah terlambat. Kau memang selalu salah tingkah. Raka, tersenyum kikuk. Hehe, iya juga, ya. Arini menatapnya lama. Raka berusaha tetap mengetik, tapi jantungnya berdegup kencang. Besoknya, Raka salah input data. Arini memanggilnya ke ruangan. Arini, Raka, laporanmu ada yang meleset. Kenapa? Raka, panik. Maaf, Mbak, saya kurang teliti. Arini, berjalan mendekat perlahan. Kau kurang teliti, atau terlalu sibuk menahan diri? Raka, terkejut. Hah? Arini, berhenti sangat dekat. Setiap kali aku mendekat, kau seperti orang bingung. Bagaimana bisa bekerja maksimal kalau begitu? Raka, gelagapan. Saya akan berusaha lebih fokus, Mbak. Arini, senyum nakal. Kita lihat nanti. Setelah beberapa kali digoda, Raka menyadari sesuatu. Arini bukan hanya suka tampil menggoda, tapi juga ingin menguji profesionalitasnya. Raka, dalam hati, Bu Arini. Mbak Arini, sebenarnya ingin menguji mental kerjaku. Aku harus kuat. Jangan sampai jatuh hanya karena pesonanya. Hari itu, Raka menatap Arini yang sedang bicara dengan klien. Senyumnya tetap memukau. Tapi kali ini Raka berusaha lebih tenang. Raka, berbisik. Dia memang super menggoda. Tapi aku tidak boleh salah langkah.